Berikutnya, kita akan masuk ke dokumen yang sangat menentukan keberhasilan pengadaan, yakni Statement of Work atau kontrak clauses, ya, klausa kontrak. Statement of Work adalah dokumen yang menjelaskan secara jelas, clear ya, pekerjaan apa saja yang harus dilakukan oleh vendor. Jika kontrak mengatur hubungan hukumnya, maka SOW ini menjelaskan konten atau isi pekerjaannya. Hampir semua kontrak profesional selalu memiliki SOW karena dokumen inilah yang menyamakan persepsi antara pembeli, ya, kita pemilik proyek misalnya, dengan vendor atau penyedia jasa pengerjaannya. SOW yang baik tentunya membantu vendor memahami ekspektasi dari pembeli atau pemilik proyek secara konkret, mulai dari ruang lingkup pekerjaan hingga batasan tanggung jawabnya. Tanpa SOW yang clear, yang jelas, proyek sangat mudah mengalami salah tafsir. Perubahan ruang lingkup bisa terjadi tanpa ada penjelasan yang clear, dan tentunya akan berujung pada konflik di tengah jalan. Nah, dalam praktiknya SOW juga sering mencantumkan kualifikasi tenaga kerja, seperti misalnya pengalaman atau kepemilikan sertifikasi tertentu, terutama pada proyek-proyek konsultasi dan teknologi informasi, ya. Nah, selain itu, SOW biasanya juga dikaitkan dengan termination clauses, ya, yaitu ketentuan kapan dan bagaimana kontrak itu dapat dihentikan jika proyek tidak berjalan sesuai kesepakatan. Nah, ini merupakan bentuk ringkas apa saja komponen utama dalam sebuah SOW. Jadi SOW itu dimulai dari scope yang menjelaskan pekerjaan secara rinci, ya, yang ditujukan tentunya agar tidak menimbulkan tafsir ganda, ya, atau ambiguity. Selanjutnya ada location of work, yakni di mana dilaksanakan pekerjaannya, ya, karena ini juga berpengaruh nanti pada biaya dan proses koordinasinya. Kemudian terdapat juga period of performance, ya, yang menjelaskan durasi serta jadwal kerja, dan tentunya deliverable schedule, ya. Jadi kalau period of performance itu waktunya, deliverable schedule itu hasil kerja apa yang harus diserahkan dan kapan tenggat waktunya. Agar kualitas terjaga, tentunya SOW juga mencantumkan standar yang berlaku, ya, applicable standar dan kriteria penerimaan, sehingga hasil kerja dapat dinilai secara objektif. Dan yang terakhir, special requirement. Jadi seperti sertifikasi, minimum experience yang dimiliki oleh si vendor, atau kebutuhan khusus lainnya. Jadi intinya SOW ini berfungsi sebagai alat pengendali proyek, bukan sekedar dokumen formal.